Halo sobat YouTube, pada video kali ini saya akan press pelek BRT yang meleot parah karena terbentur di jalan. Dan ini keadaannya sudah pecah. Nah, itu merek BRT. Nah, lihat. Ini lakernya 6202 dan yang satunya 6301, tapi yang 15 mili. Nah, lihat ini bengkok pada jari-jari. Dan ini sudah keadaan pecah. Lihat, sudah keadaan pecah ya, ini retak. Dan ini menggunakan ban dalam. Jadi tidak masalah, tidak kempes. Kalau seandainya pengen dibuat coblos, kita harus dilas menggunakan las aluminium ya. Dan ini nanti kita hanya menggedok, ngepres, dan tidak dilas, cuma diratakan, peleknya diratakan, dan nanti kita ratakan peleknya saja. Nah, sekarang kita proses pemanasan. Proses pemanasan ini menggunakan gas kaleng. Gas kaleng ini tujuannya hanya untuk memanasi ya, tidak bisa untuk ngelas. Kalau dipanasi itu tidak masalah. Dipanasi tujuannya itu pecahnya nanti biar tidak parah. Dipanasi sekitar setengah menit ya. Setengah menit. Nanti itu catnya pasti akan sedikit berubah ya, catnya sedikit gosong sedikit. Dan nanti setelah digedok atau dipres dan hasilnya sudah membaik, yang retaknya itu pasti nanti akan lebih parah ya letaknya. Terus kita lem pakai Alteco, terus kita amplas lagi, lem Alteco lagi, diamplas lagi. Diusahakan sampai tidak ada ledokan atau tidak ada yang retak. Dilem Alteco, terus dikasih bedak atau pasir, terus diamplas lagi, diratakan lagi, nanti hasilnya akan rata sendiri ya. Dan bekas retak tidak ada dan tidak usah dilas. Catatan, tidak menggunakan ban tubles, harus menggunakan ban dalam kalau retak. Nah, itu sudah kelihatan panas sekali. Dan kita langsung gedok. Kita menggunakan alas bantalan kayu dan karet ya. Karet ban luar yang sudah tipis kita potong, dan untuk bantalan pemukulan atau flipet atau nelasari pelek biar peleknya tidak rusak. Nah, itu menggunakan ban bekas, ban luar bekas yang sudah tipis digunakan untuk telasar atau bantalan biar peleknya tidak cacat. Nah, lihat peleknya sudah membaik. Lihat, tapi itu retaknya akan sedikit terbuka ya, jadi sedikit mengoh atau sedikit terbuka atau kelihatan retak parah. Nah, itu lihat sudah membaik. Kita putar sedikit untuk memastikan masih ada meleot atau bukan. Dan ini ceritanya itu peleknya ada meleotnya sedikit-sedikit tapi banyak. Nah, kita ratakan dulu untuk yang meleot parah tadi. Kita ratakan. Kalau kelebihan kita gedok kembali. Nggak usah pakai alat press yang mahal-mahal, cuma digedok saja sudah membaik. Ini pelek BRT RCB itu sama saja ya. Bila terjeglong, terkena benturan di jalan, pas pada jari-jarinya pasti akan pecah. Biasanya begitu. Nah, lihat, itu sudah kembali
dan ini kita ratakan biar rapi. Sebenarnya itu sudah bagus, tapi kita ratakan dulu biar hasilnya lebih maksimal. Biasanya kalau retak itu sedikit sulit sedikit, jadi kita ratakan sedikit demi sedikit. Hati-hati panas, masih panas ya. Nah, kita gedok sedikit-sedikit saja, nggak usah tergesa-gesa. Jika dipanasi, digedok keras pun tidak masalah, tidak akan pecah ya kalau sudah dipanasi. Kalau belum dipanasi bisa pecah. Lebih baik dipanasi dan catnya rusak daripada harus pecah. Kalau pelek ini sudah keadaan pecah, jadi nanti ada hasil finishing akhirnya dan dicat menggunakan cat samurai. Nah, diratakan, setelah diratakan diputar lagi. Itu masih ada banyak sedikit-sedikit ya, bukan yang tadi saja ya, ada banyak sekali yang meleot sedikit-sedikit. Karena ini motor dipakai motor CB, jadi sering touring, jadi sering terkena jeglong di jalan. Tapi nggak masalah, yang penting normal, bisa diperbaiki, aman. Dan kemarin sudah saya coba, ada yang retak dan saya pakai ban dalam hampir setengah tahun, nggak ada masalah ya, tidak ada komplain bocor atau tidak ada masalah lainnya. Teknik seperti ini sangat bagus sekali. Dan untuk harganya ini press pelek keadaan pecah ini 50.000 saja. Kita putar sedikit-sedikit saja. Jika masih ada jeglongan, bisa jadi masih ada meleot sedikit, kita gedok lagi. Nah, kalau itu kelebihan, kita gedok sedikit saja, nggak usah keras-keras, sedikit saja, karena itu tadi pas yang dipanasi itu sedikit lembek sedikit ya, sedikit lembek. Nanti kalau sudah dingin nanti akan keras lagi, nggak masalah, karena tujuan dipanasi yaitu biar racingnya aluminiumnya itu lembek sedikit dan harus dipukul. Dan setelah dingin nanti akan keras kembali seperti semula, nggak masalah. Pemanas itu nggak masalah, nanti racingnya akan keras kembali. Beda kalau di las pakai las karbit ya, atau las argon, las asetilin, itu jika dilas sampai leleh itu maka aluminiumnya akan lembek terus ya. Bukan, kalau dingin tetap masih lembek, kalau sudah dipanasi kalau sudah dilas sampai leleh mendidih itu akan lembek. Kalau dipanasi seperti saya ini, jika dingin keras kembali, jadi nggak masalah, nggak usah dilas, cuma dipanasi saja itu bagus sekali. Nah, lihat itu sudah mulai bagus, dan itu ada yang itu untuk mengembalikan retakan yang sekiranya mekar ya, atau retakannya lebih parah, jadi kita rapatkan kembali. Kita rapatkan kembali. Yang digedok itu yang tengah ya, bukan bibir peleknya, yang tengah. Nah, lihat itu pelek BRT. Ini asli BRT. Dan nanti setelah selesai usahakan menggunakan cat yang sama. Pakai cat samurai juga bagus.
Nah, itu sudah selesai. Sekarang diamplas dulu. Diamplas dulu pas waktu retaknya. Nah, lihat. Nah, lihat retaknya itu sedikit terbuka. Kita amplas dulu, kita ratakan catnya yang sudah terbakar dan warnanya hilang. Kita amplas, kita lem Alteco biar nanti menutup sendiri ya. Nah, setelah menutup, kita kasih pasir atau bekas amplasan bisa ditempelkan, atau bedak juga bisa dilem, terus diratakan, dilem lagi, diamplas lagi, dilem lagi, diamplas lagi, diratakan. Istilahnya itu cuma menghilangkan bekas retakan. Nah, dilem Alteco itu solusi yang paling bagus. Tapi ingat, kalau retak seperti ini tidak bisa dibuat cubles, harus menggunakan ban dalam. Kalau pengen menggunakan ban cubles dan dibuat cubles, kita harus las dulu. Tapi ingat, kalau dilas itu pelek racingnya itu yang bagian dilas itu lembek. Jika terbentur sedikit saja, meleotnya parah yang bagian dilas ya. Lebih baik seperti ini. Ini aman ya, enggak masalah. Sudah terbukti beberapa kali saya sudah menggunakan cara seperti ini dan alhamdulillah tidak ada yang komplain tentang keadaan ini. Sangat bagus sekali dan sangat aman ya. Sudah ada sekitar setengah tahun, tidak ada masalah. Tidak ada komplain tentang mas ini berbahaya, tidak ada. Aman, sudah terbukti. Kemarin juga ada pelek vario juga pecah dan tidak dilas, hanya menggunakan ban dalam saja sudah cukup. Nggak usah dibuat cubles juga bisa. Nah, lihat itu diamplas saja sudah cukup. Terus setelah diamplas dilem lagi. Istilahnya sampai bekas retakannya hilang. Itu adalah cara yang paling murah dan yang paling bagus. Dan peleknya tidak lembek. Sangat aman sekali. Lihat itu sudah hampir hilang ya. Kita amplas lagi menggunakan amplas yang lumayan halus ya. Pokoknya jika belum rata kita ratakan. Kita ratakan dengan lem dan debu-debu biar rata. Nah, kita lem lagi. Jika sudah rata bisa Nah, sekarang masih belum. Kita ratakan kembali dan hilangkan warna cat yang terbakar yang gosong. Biar nanti kita bisa cat sedikit saja dan menyamakan hasilnya. Ratakan sampai benar-benar rata ya. Nggak usah ke tukang pres yang mahal, nggak usah. Seperti ini sudah bagus. Nggak usah dilas juga nggak masalah. Yang penting aman. Amplas yang bagus menggunakan amplas yang halus ya. Untuk finishing menggunakan amplas nomor 1000 juga bisa untuk menghaluskan cat-catnya biar kelihatan sama.
Nah, sekalian sudah rata, kita cat. Lihat sudah rata, sebenarnya masih kelihatan ya itu. Sebenarnya masih kelihatan, tapi nggak masalah, kita cat saja. Nah, itu hasilnya setelah dicat ya. Tidak begitu kelihatan. Lihat, hasilnya maksimal. Masih ada sedikit yang kelihatan, tapi nggak masalah, namanya juga retak. Tapi ini setelah dipompa itu tidak ada yang retak, tidak ada yang perubahan. Ini dicat pakai cat samurai yang RCB ya, itu hampir sama. Oke, terima kasih, semoga videonya bermanfaat.